Halo Dokter Indra. Halo. Nah, ketemu lagi sama dokter nih. Nah, kali ini Dokter Indra akan membantu penyandang diabetes yang bertanya-tanya kepada M-Ganik nih dok. Jadi banyak banget mereka itu yang bertanya seputar gejala diabetes dan gimana sih cara mengatasinya, dan gejala-gejala yang ada itu sebenarnya disebabkan oleh diabetes, ada yang iya atau ada yang bukan, kurang lebih kayak gitu dok. Oke, jadi kita akan mengupas gejala diabetes dari sisi medis. Yang pertama sih untuk yang gejala diabetes yang pada umumnya memang disebabkan oleh diabetes dan cara mengatasinya dok. Oke, yang pertama berat badan susut. Itu kenapa sih dok penderita diabetes bisa mengalami gejala berat badan susut? Ya, sebenarnya penurunan berat badan itu sendiri bagian dari gejala diabetes ya. Walaupun penyakit lain juga bisa menyebabkan seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya badan kita ini kan membutuhkan gula ya. Membutuhkan gula untuk energi atau metabolisme tubuh. Nah, gula darah sebenarnya pada pasien diabetes itu tinggi. 300, 200 lebih ya, sesuai guideline-nya, sesuai definisinya memang tinggi. Nah, gula dalam darah ini tidak bisa masuk ke sel, itu masalahnya. Ya, bedanya sama orang yang tidak diabetes, gula dalam darah itu bisa masuk ke sel untuk dibakar, di metabolisme, dilakukan energi. Nah, itulah sehingga berat badan tetap terjaga. Nah, pada pasien diabetes, karena gula tidak bisa masuk ke sel, ya otomatis gula tetap tinggi dalam darah, tapi nggak bisa dipakai. Ya, nah dia pakai dari mana untuk energinya? Dia akan bakar lemak dan otot. Nah, pada saat lemak dibakar, otot dibakar, pada akhirnya ya, nah tentu itu akan terjadi penurunan berat badan. Nah, di sanalah kenapa kita lihat orang diabetes yang kurus sekali itu tidak bagus. Dan memang salah satu indikasi penggunaan insulin sebenarnya untuk meningkatkan berat badannya atau setidaknya memperbaiki gulanya lah. Ya, nah seperti itu ya. Oke, berarti untuk cara mengatasinya nih dok, pada ketakutan dok rata-rata. Kalau misalkan berat badan saya udah susut nih, masa saya harus diet lagi sih? Berarti ntar saya tambah kurus dong. Ya, untuk pasien-pasien yang kurus, dokternya tidak terlalu mengajarkan diet ya sebenarnya, tapi mengajarkan untuk diet yang sehat. Artinya bukan diet yang tidak boleh makan nasi dan sebagainya, tapi diet yang sehat, yang balance. Di samping memperbaiki gulanya. Setelah gulanya diperbaiki, itu dengan sendirinya metabolisme tubuh akan membaik. Nah, dengan membaik itu tubuh akan melakukan rekomposisi ya. Jadi artinya dia akan menggemuk lagi gitu dengan berat badan targetnya ideal tentunya ya, bukan kegemukan, bukan juga kurus. Jadi perbaiki gula darah Anda, metabolismenya diperbaiki dengan pola makan dan hidup yang sehat, olahraga, dan asupan makanan ya dan minuman yang sesuai dengan anjuran dokternya. Maka berat badan Anda akan balik ke ideal gitu. Berarti bukan kalau berat badan susut harus tambah makan banyak ya dok ya? Salah ya? Ya, itu harus tentu harus asupan makan banyak, tapi maksudnya disesuaikan dengan proporsi yang dokter sarankan. Berapa persen karbohidratnya, berapa persen proteinnya, berapa persen lemaknya, berapa persen seratnya, ya itu. Jadi intinya adalah food balance, ya atau food combining. Bukan kurus, banyakin nasi, ya gula makin tinggi, ya pada akhirnya diabetesnya akan mengacaukan semuanya, gitu. Oke, nah menyambung berat badan susut tadi, kan juga banyak yang sering lapar ya dok. Walaupun udah makan, udah sering lapar, makan terus, berat badan susut nyambungin tadi. Nah, Betul. Kalau sering lapar itu kenapa dok? Ya, sering lapar juga salah satu gejala diabetes, yaitu sering makan. Ya, karena sering lapar justru bawaannya mau makan mulu. Ya, jadi polifagia itu salah satu gejala diabetes. Polifagia itu arti poli itu banyak, fagi itu makan. Sering makan tapi nggak kenyang-kenyang. Kenapa begitu? Sama konsepnya, sama. Semua yang kita makan itu ya kalau karbo akan jadi gula, ya lemak ya jadi lemak, protein jadi protein. Tapi apapun itu yang kita makan dia akan berubah jadi energi dalam bentuk gula. Nah, gula ini pada pasien diabetes sama kayak tadi, masuk di dalam darah, tidak bisa diserap ke sel. Selnya lapar terus, dia mau gulanya ada tapi nggak bisa masuk, di pembuluh darahnya ada. Nah, kenapa nggak bisa masuk? Karena di situ ada reseptor insulin namanya, ya, dan reseptor glukosa. Nah, di situ jadi terutama reseptor insulin lah. Jadi karena insulinnya kurang, ya, tidak baik reseptornya, maka gula yang di luar tidak bisa masuk. Jadi selnya kelaparan terus. Itulah yang memberikan sensor ke otak bahwa Anda lapar dan minta makan terus, padahal makannya sudah makan. Nah, itu berlanjut ke memang nanti gejala penurunan badan dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalkan sering lapar terus nih dok, cara mengatasinya gimana sih dok? Sama prinsipnya, ya. Kalau sering lapar terus tapi Anda sering makan, itu berarti sel Anda yang kelaparan. Bukannya perutnya kekurangan makanan. Karena lapar itu ada beberapa arti ya.
Kalau perutnya kosong, lapar, ya kan? Ya, kayak orang sakit mah dan sebagainya, makan nggak teratur, ya. Atau kita mau makan, udah waktunya, ya kosong jadi lapar. Tapi orang diabetes nggak begitu. Orang diabetes itu memang karena selnya yang lapar, selnya. Ya, gulanya ada tapi nggak bisa masuk ke dalam sel. Itu menyebabkan dia memberikan sensor lapar. Jadi definisi laparnya agak berbeda. Lapar sel dengan lapar perut kosong. Nah, ini. Oke, tadi sering lapar dok, sekarang sering haus. Ya. Nah, Ya, sering haus juga menjadi salah satu gejala diabetes ya, atau banyak minum, yaitu polidipsi. Ya, itu polidipsi itu adalah poli banyak, dipsi minum. Karena sering haus, ya jebolnya sering minum, banyak minum ya. Nah, sebenarnya prinsipnya sama ya. Jadi gula yang tinggi itu akan memicu badan untuk mengeluarkan air. Ya. Sering buang air kecil. Nah, sering buang air kecil, betul. Itu gejala yang ketiga, namanya poliuria. Ya, sering kencing. Ya. Nah, jadi dia berusaha untuk membuang gula dan cairannya lewat kencing. Ya. Nah, pada akhirnya kalau Anda sering kencing, ya badannya ngerasa kurang cairan. Jadi ya sering haus ya, jadi bawanya minum terus ya. Oke, berarti polidipsia atau sering haus disebabkan oleh sering buang air kecil. Salah satunya ya. Oke dok. Kalau sering lemas dan selalu mengantuk dok, lemas dan mengantuk tuh sama nggak sih? Diakibatkannya oleh karena itu lagi sebenarnya? Ya, sebenarnya sama ya, tapi lemas dan mengantuk dua gejala yang berbeda, tapi prinsipnya sama karena selnya lapar, ya, sering kencing, kemudian menjadi tidak fit, tidak stamina, jadi itu membuat ngantuk dan lemes ya. Oke dok, jadi kalau menyebutkan gejala-gejala yang tadi dokter jelaskan sebenarnya itu sama ya dok ya? Sumbernya itu sebenarnya sama dan cara mengatasinya kurang lebih sama ya? Sama juga. Betul. Pokoknya ya mengatasinya ya turunkan gula darah Anda. Betul. Dengan cara ya itu pola hidup sehat. Dan olahraga. Olahraga, aku pernah dengar begini dok, dari salah satu dokter juga. Olahraga itu bisa merejuvenasi pankreas. Betul nggak tuh dok? Ya, regenerasi, rejuvenasi, ya, memperbaiki, itu istilah yang sama. Ya. Betul sekali bahwa olahraga dan pola makan yang sehat ya itu bisa memperbaiki pankreas. Ya tentunya tiap orang beda-beda. Ya semakin lama dia durasi diabetes, pankreasnya sudah makin lemah. Makanya kenapa banyak pasien saya yang bisa stop obat ya, bahkan stop insulin itu pada usia muda. Tapi pada usia yang tua, yang lanjut, yang gulanya udah di atas 5 tahun agak sulit. Tapi banyak sekali pasien saya yang sudah obatnya makin berkurang, yang stop juga banyak. Ya, jadi saya tekankan selalu di pola hidup sehat. Tentunya ini berlaku pada tipe 2. Ya, tipe 1 tidak bisa. Tipe 1 udah mutlak insulin seumur hidup. Sampai sekarang belum ada obat khusus ya untuk memperbaiki pankreas yang rusak. Tapi pada tipe 2, tiap orang mempunyai kerusakan pankreas yang berbeda-beda. Berapa persennya? Nah, iya, berapa persennya sel beta yang rusak? Ya, berapa persen yang masih ada? Itu dokternya bisa bantu untuk regenerasi dengan pola hidup makan yang sehat, olahraga untuk memperbaiki insulinnya, reseptornya, dan pankreasnya, dan juga obat yang tepat. Ada beberapa obat yang juga membantu regenerasi regenerasi pankreas, sehingga pankreasnya bisa menghasilkan insulin dengan lebih baik. Ada beberapa obat kita sudah punya. Oke, jadi kalau regenerasi itu sama menyembuhkan sama nggak sih dok? Memperbaiki ya, kita nggak pernah bilang menyembuhkan pankreas, memperbaiki pankreas. Oke, jadi akan bisa pulih total atau enggak? Beberapa pasien saya masih muda benar-benar stop obat dan bahkan insulin stop. Jadi mereka bisa pulih. Tapi tetap, maksudnya gini, kalau pasien sudah pernah masuk kategori diabetes, ya tidak ada istilah sembuh. Yang ada istilahnya terkontrol. Sekali dia ngaco, makannya, olahraganya, stresornya tinggi, mungkin pola tidurnya nggak sehat, dan sebagainya, itu bisa balik lagi. Gulanya bisa tinggi lagi, dia bisa minum obat lagi dan sebagainya. Jadi tidak ada istilah sembuh total, nggak pernah kambuh lagi, itu nggak bisa. Ya. Sekali pankreas rusak, kita bisa perbaiki. Tapi kalau Anda nggak jaga, rusak lagi. Gitu. Jadi kita bisa mengkontrol dengan baik, tapi tidak bisa sembuh sebenarnya. Oke, lanjut ke gejala berikutnya ya dok ya. Kesemutan dok. Ya. Itu kenapa tuh dok? Nah, kesemutan itu bagian dari salah satu komplikasi diabetes. Kita tahu diabetes itu adalah ibu segala penyakit, mother of all diseases. Ya, ibu segala penyakit. Anda punya diabetes, deadly kalau Anda tidak menjaganya. Nah, kesemutan itu menjadi gejala, salah satu gejala diabetes yaitu polineuropati. Kalau kita sebut dari tadi, P semua ya. Polifagi, polidipsi, poliuria, penurunan badan, polineuropati, P semuanya ya.
Polineuropati itu adalah kesemutan, kebas, baal, panas pada saraf, ya, pada kaki atau tangan, di mana itu isinya saraf. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gula sendiri merusak saraf, ya, merusak saraf. Dia merusak serabut-serabut myelin saraf dan sebagainya, di mana memang itu yang dirasakan oleh pasien kita. Nah, saraf yang lebih kompleks itu di otak, dan kita tahu bahwa stroke salah satu gejala komplikasi diabetes. Oke. Berarti sarafnya itu dirusak, dibuat menjadi tidak sensitif. Betul. Dan tidak bekerja seperti seharusnya Betul. Berfungsinya. Antara tidak sensitif atau hipersensitif. Oh gitu. Makanya nyeri, panas. Itu karena hiper. Nah, itu sensitif. Jadi ada pasien saya kemarin ngerasa satu badan tuh kebakar satu badan. Ya, kesian. 2 hari 3 hari nggak bisa tidur. Akhirnya, dok saya rawat aja. Saya lihat gulanya tinggi, saya kasih insulin, dirawat. 2 hari pulang hilang. Ya, sampai seperti itu, sampai ngerasa kebakar satu badan. Nah, itu sarafnya yang hipersensitif. Oke, kalau misalkan hiposensitif ada nggak sih? Ada. Oh, itu hiposensitif bener kan namanya? Itu yang lebih banyak dan bahaya. Makanya pasien kita ada yang datang ke dokter, udah luka kakinya bolong. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Ya, saya nginjak paku nggak berasa. Gitu. Makanya kenapa pasien diabetes tidak boleh tanpa alas kaki. Anda jalan harus pakai sendal di rumah, ya, pakai sepatu, nggak boleh barefoot, ya, karena Anda nginjak paku aja bisa nggak berasa. Taunya ada infeksi, bolong ke dokter, aduh udah hitam ya, tinggal amputasi kan. Ya, kalau hiper itu disebabkan karena ada gini nggak sih dok? Hipo tuh kalau masih lebih terukur nih gula darahnya, kalau hiper tuh yang lebih parah atau enggak kebalikannya? Ya, enggak sih, enggak ya. Memang berbeda-beda aja setiap orang. Memang tiap orang bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi yang penting baik itu hipersensitif atau hipositif, itu artinya sarafnya rusak. Itu aja. Itu juga yang menyebabkan pandangan kabur? Itu ke mata. Itu saraf mata, retina mata. Beda lagi? Sama, saraf juga kan? Saraf mata. Hiper dan hipo juga bukan? Oh, bukan. Itu urusan sama retina, ya, kita bilangnya retina mata, ya. Itu salah satu gejala dari diabetes juga, ya. Jadi ya memang kemana-mana sih komplikasinya. Berarti kesemutan sama pandangan kabur itu tuh lebih ke komplikasinya ya? Komplikasi. Oke, berarti kayak tadi berat badan susut, sering haus, itu dampak, Ya, bukan komplikasi. Komplikasi merupakan dampak juga komplikasi sih. sama, ya. Cuma mata kita lebih ngarah ke pembuluh darah mata, ya, vaskuler maksudnya, ya, pembuluh darah mata, ya. Berarti sebenarnya dok ya, di luar pertanyaan saya yang tadi ini masih banyak lagi ya sebenarnya ya dok ya? Komplikasi. Komplikasi banyak sekali. Sebenarnya dokter bikin simpel aja sih, ya, karena begitu banyak komplikasi. Tapi saya buat simpel aja, ya. Yang dibuat simpel itu artinya gini, artinya kita karena diabetes itu menyerang pembuluh darah pada umumnya, ya. Jadi kita bagi menjadi pembuluh darah besar 3, stroke, jantung, sama pembuluh darah kaki. Dimana luka nggak sembuh-sembuh sampai ulkus kita bilangnya gangren sampai hitam, akhirnya amputasi, ya. Itu pembuluh darah besar. Pembuluh darah kecil sebenarnya dibagi 2, satu mata, ya, kerusakan mata, yang kedua ginjal. Jadi sampai orang cuci darah dan sebagainya, itu pembuluh darah kecil yang rusak karena diabetes. Di luar itu masih ada tadi kerusakan saraf, ya. Kemudian masih ada disfungsi ereksi pada pria. Ini kasusnya meningkat, ya, pada diabetes sampai ya dalam keluarga jadi hubungan tidak harmonis dan sebagainya. Itu satu komplikasi dari diabetes, ya. Dan masih banyak lagi, tapi itu yang umum lah, yang general, ya. Oke, di luar ini dok, banyak juga nih yang bertanya, saya begini nih, saya begitu nih, itu tuh karena diabetes bukan sih? Ini coba saya, ini nih dok ya, saya sebutkan ya. Salah satunya, bisa nggak sih diabetes tuh memicu asam urat? Ya. Bisa juga? Ya, sebenarnya sistem gula, sistem diabetes, dan sistem asam urat itu 2 hal yang berbeda. Beda, ya. Tapi pada diabetes sering terjadi teman-temannya. Jadi orang diabetes itu sering mengalami hipertensi, darah tinggi, sering kolesterol, sering asam urat, dan sindrom metabolik, kegemukan dan sebagainya. Jadi sepertinya menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan, ya. Tapi itu 2 sistem yang berbeda. Artinya kalau Anda punya gula, belum tentu Anda punya asam urat. Sistemnya berbeda, sistem metabolismenya. Tapi kalau ada dua-duanya ya kita perbaiki, ya. Karena semua yang tidak baik tentu bisa memicu komplikasi lebih banyak. Oke, berarti asam urat itu nggak dipicu sama gula darah ya? Enggak. Oke. Nah, ini ada lagi nih dok. Badan saya terasa seperti digigiti semut yang berpindah-pindah. Apakah kalau saya tebak dok, benar nggak itu karena saraf? Nah betul, itu namanya neuropati. Ya itu sudah dibahas tadi, ya, bahwa itu bagian dari komplikasi saraf. Ya. Oke, kaki terasa panas juga itu ya. Bahkan bukan kaki ya, bisa sampai sebadan ya. Tangan, satu badan. Oke, kulit kering. Ya,
Kulit kering itu juga, ya itu kelainan kulit pada diabetes bisa terjadi seperti itu. Ya biasanya dokter kasih pelembab, ya dan sebagainya ya. Ada yang umum nggak dok, keluarnya kulit keringnya di mana dulu nih? Apakah di wajah dulu, ataukah di tangan dulu? Bisa di badan? mana aja sih. Bisa di mana aja? Seringnya pasien saya sih ngeluhkan di tangan sama kaki ya. Tangan kaki Kalau ya? wajah jarang yang mengeluh sih. Kalau wajah sih mungkin udah carinya bukan ini ya, bukan karena Iya. diabetes, cari skincare gitu kali. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke, ada lagi nih dok. Semenjak diabetes, gigi dan gusi saya kok terus jadi lemah, jadi kayak bisa dicabut gitu. Itu betul, itu dari gula. Ya, jadi penyakitnya namanya gingivitis, ya, marginalis dan sebagainya. Itu banyak, itu salah satu komplikasi dari gula yang tinggi. Dia bisa mengganggu juga gusi dan juga gigi. Ya, itu dokter gigi udah sangat kenal sekali lah. Kelainan gigi apa yang terjadi atau gusi apa yang terjadi pada pasien diabetes. Ya, betul. Makanya saya bilang ini ibu segala penyakit. Anda mau kemanapun nggak terlepas dari diabetes masalahnya. Mother of all diseases. Jadi perbaiki gula Anda, komplikasinya semoga bisa ditahan. Kalau udah ada ya kita perbaiki ya supaya tidak sampai lebih advance. Ya contohnya ada luka kaki sampai amputasi, ada mata burem jadi buta, ada ginjal kena jadi cuci darah, itu advance semua. Stroke jadi lumpuh, jantung jadi bypass pasang ring. Sama ada yang terakhir sih dok, nyeri di dada. Apakah itu juga mungkin yang lain? Atau karena diabetes? Ya, nyeri dada atau chest pain, di dokter sebutnya sebagai angina pectoris ya. Ini hal yang sangat emergency sebenarnya ya. Artinya gini, emergency untuk dicari tahu penyebabnya apa ya. Karena kalau udah urusan sama dada, itu dokternya atau pasiennya takutnya kemana? Jantung. Kalau jantung, Anda chance hidupnya harus cepat sekali diobati, kalau nggak bisa meninggal ya. 80% pasien diabetes itu terganggu atau terkena serangan jantung. Ya, 80% meninggal karena jantung. Jadi cukup tinggi, 8 dari 10 orang. Nah, sekali ada nyeri dada, maka dokternya harus benar-benar exclude bahwa dia bukan masalah jantung. Entah rekam jantung, echo, treadmill, sampai CAP dan sebagainya ya, scan. Nah, tapi masalah nyeri dada atau angina atau chest pain ya, itu tidak hanya karena urusan jantung. Bisa aja Anda punya MAH. Contohnya GERD ya, reflux disease ya, asam lambungnya meningkat, otot ya, otot yang pegel misalnya ya, itu juga bisa memicu suatu nyeri dada. Maka dari itu kalau ada nyeri dada ya segeralah periksa ke dokter, pastikan itu jantung atau bukan gitu ya, karena memang diabetes nyerangnya ke jantung. Tapi diabetes untuk serangan jantung agak unik. Seringnya yang terjadi adalah suatu silent ischemic. Silent itu artinya tidak bergejala. Jadi dia sebenarnya kayak sakit mual, muntah, bukan sakit dada. Terus meninggal. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena saraf nyerinya yang untuk nyeri dada di jantung rusak. Nah, kita bahas lagi terkait tadi yang kita bahas, bahwa pasien diabetes banyak terjadi kerusakan saraf. Untuk yang pasien HB itu 7%. Maka saraf visceral, saraf dalamnya internal itu juga rusak. Ya, jadi orang serangan jantung dia sakit dada, orang diabetes serangan jantung nggak sakit dada. Muntah, mual, kembung, dikirain sakit mah, taunya lewat. Nah, itulah harus diperhatikan benar-benar ya. Anda sakit mah pada diabetes juga jangan anggap enteng. Ya, ke dokter aja. Oke, Dok. Untuk gejala sih kalau bukan konklusi, kalau summary dari saya itu berarti ya gejala apapun yang dialami, kalau misalkan memang pada umumnya terjadi oleh penderita diabetes, yaitu pastinya karena diabetes lah, atasi gula darah Anda, kurang lebih seperti itu ya. Tapi di luar yang pada umumnya terjadi, lebih baik periksakan dulu, dipastikan ini karena gula darah tinggi atau bukan. Betul. Ya. Oke. Nah, gini dok, biasanya kalau misalkan kita lagi nggak sehat, usus yang nggak sehat, pencernaan nggak sehat, itu kan biasanya kan ada istilah detox ya dok. Detox nih, kamu jangan makan ini, hanya minum apa, nanti detox jadi lebih bersih. Kalau di diabetes ada nggak sih dok istilah detox? Ya, detox di dalam lifestyle diabetes sih sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Di dalam diabetes itu prinsipnya adalah hidup sehat. Jadi dokter akan tekankan makanan yang sehat, proporsi yang seimbang, ya, food balance, food combining, dan juga olahraga yang teratur. Ya, jadi tapi kalau Anda mau detox, ya, nggak apa-apa, ya, karena menurut saya detox satu hal yang baik, bukan satu hal yang buruk ya. Tapi ada baiknya dikonsultasikan dulu. Boleh nggak saya untuk tipe saya diabetes ini detox misalnya ya dan sebagainya. Karena detox pun punya banyak metode ya. Ada yang jus sayur seminggu gitu kan. Ada yang per 3 hari ya. Detox makan biasa. Jadi metodenya banyak.
kayak tipe diet loh, diet kan banyak tipenya ya. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter Anda gitu. Tepat nggak saya mau ikut detox ini gitu ya. Sebenarnya sih intinya food balance ya. Kalau Anda bisa tepat gitu sesuai anjuran dokternya, proporsi karbonya berapa, seratnya berapa, proteinnya berapa, lemak berapa, itu termasuk hidup sehat sih. Ya, jadi artinya jangan sesuatu yang berlebihan, tapi jangan terlalu ekstrim ini juga, ekstrim diet ya. Misalnya pasien saya, dok saya nggak makan nasi ya 1 bulan. Menurut saya itu bukan diet yang sehat ya, karena termasuk dalam kategori keto diet, artinya dia hanya makan protein dan lemak, di mana di dalam jurnal kedokteran diet keto itu untuk diabetes tidak baik. Tuh kan, jadi makanya itu hal seperti itu harus dikonsultasikan ke dokternya. Ya ada nih nasi jelas gula, sudah nggak makan gula aja deh, makannya lemak sama protein. Nah, di badan Anda gimana untuk nasi begitu? Maksudnya untuk orang diabetes itu sistemnya agak beda. Ya kalau orang bukan diabetes nggak ada masalah, jelas turun berat badan. Itu diet untuk orang obes sama overweight. Untuk diabetes sistem Anda berbeda lagi. Dokternya yang lebih ngerti. Pankreas Anda kalau nggak dikasih karbo, apa yang terjadi? Dia akan bakar lemak, bakar protein, ya. Yang ada darah Anda makin tambah asam, komplikasi makin macam-macam. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin di awam tidak mengerti ya, tapi dokter kan belajar hal itu. Oke, betul sih. Apalagi banyak sumber lainnya yang bukan expertnya. Gitu. Terus banyak teori-teori yang nggak tahu dari mana, didengar begitu aja. Betul. Dan dipercaya dan dipraktekkan malah jadi tambah bingung ya. Betul, mending tambah bingung. Kalau sudah komplikasi, Iya betul. banyak yang itu dalam jurnal udah ada ya di luar negeri ya, yang diet keto jangka panjang long term, ginjalnya pada rusak loh. Lihat makannya apa? High protein. Protein kalau Anda tidak baik ya untuk porsinya pas dan sebagainya, karbo nggak ada sama sekali, ya ginjalnya berat. Orang gula itu jelas nyerang ginjal, komplikasi salah satunya kan ginjal, yang cuci darah dan sebagainya. High fat, ya makan lemak, oh ini lemak energi saya, bukan dari karbo, bukan dari gula. Kalau lemak Anda numpuk, ya beberapa persen jadi energi. Berapa persennya akan numpuk di mana? Jantung, serangan jantung, otak jadi stroke. Nah, liver jadi fatty liver. Jadi hal seperti itu benar-benar harus didiskusikan sama dokter Anda. Boleh nggak saya dengan diet seperti ini? Gitu. Kalau saya prinsipnya simple. Ya saya nggak mau bikin hidup kita repot. Hidup ini simple aja, udah banyak yang bikin pusing soalnya. Simpelnya gini, bikin food balance, food combining ya. Anda masukin semua, ada karbo, ada protein, ada serat, ada lemak secukupnya. Itu udah sehat sekali bagi orang diabetes maupun yang bukan diabetes. Ya. Karena semua tercukupi. Mau vitamin apa ada di situ. Protein, asam amino ada di situ. Lemak Anda butuh ada di situ, ya kan? Karbo cukupnya ada di situ. Kurang apa? Food balance sudah paling bagus dari semua tipe diet. Oke. Gitu. Kalau untuk persentasenya sendiri tuh dok dari makronutrisinya, ini yang penting. Itu setiap orang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisinya atau ada generalnya nggak sih? Oke, karbo tuh maksimal tuh berapa persen? Protein tuh paling bagus berapa persen? Betul. Nah ini yang saya bilang. Food balance itu yang penting di berapa persentasenya atau komposisinya atau berapa porsinya. Nah tentu kita sesuaikan sama masing-masing orang ya. Kalau anak-anak gimana, dewasa aktif gimana, orang tua gimana ya. Kemudian aktivitasnya gimana. Kalau tiap hari kerjanya orang nge-gym, ya kita mau strict dia dia nggak bisa nge-gym ya. Maksudnya kita sesuaikan lah kalorinya berapa. Jadi ada perhitungannya. Tapi as simple rule ya, as simple rules. Itu kalau Anda diet diabetes, 1 piring ya, setengahnya sayur. Setengahnya sayur, seperempatnya karbo, seperempatnya lagi protein. Ya, boleh tambah susu, buah, ya, susu sebagai sumber fat sedikit sama kalsium dan sebagainya. Buah sebagai serat dan mineralnya. Ini boleh makan 3 kali, pagi, siang, malam. Dan boleh ada 3 kali snack lagi. Snacknya boleh buah, boleh susu, boleh sop. Ya, itu kita lihat tuh, banyakan di sayurnya. Satu piring itu plate, half-nya udah vegetable. Ya, itu gulanya nggak akan tinggi, nggak akan naik ya. Nasi cuma seperempat piring kok mana tinggi sih. Tapi itu kan sebagai bahan untuk energi kita untuk aktivitas. Nah, kalau dia misalkan anak muda dia aktivitas ke kantor, nge-gym setiap hari dan sebagainya, ya kita sesuaikan. Ya, misalkan nasi Anda bikin lebih banyak kan porsinya. Karbonya 55%, ya. Atau maksimal 60%, masih bisa. Ya, nanti kita sesuaikan yang lainnya gitu ya. Oke. Oke. Ilmunya luas sih memang. Iya. Perlu topik tersendiri ini kalau untuk ngomongin diet ya. Gitu. Betul.
Soalnya gini sih dok, yang apa sih yang membutuhkan kita banget ini untuk mendatangkan expert secara berkala gitu ya dok ya, karena tuh lontaran pertanyaan tuh banyak sekali. Betul. Aku yakin juga pasti dokter juga Banyak. merasakan hal yang sama, apalagi Banyak. dengan pasien yang berbeda-beda Iya, ya. betul. Ini sih dok, lebih kayak gini, kalau untuk diabetes kan aku pernah dengar ya, itu dianjurkan untuk makan 6 kali satu hari. Itu benar nggak sih dok teorinya nih? Karena itu untuk menjaga kerja pankreas kita. Jadi nggak terlalu berat ketika habis terlalu lama dia nggak ada asupan, dia diem, nanti tiba-tiba ada asupan banyak, dia jadi kaget. Bener nggak sih seperti itu sebenarnya teorinya dok? Ya, itu yang saya bilang tadi ya, bahwa 3 porsi makan yang tadi saya sebutkan ya, pagi, siang, malam, dan 3 kali snack. 6 kan? Iya. Jadinya ya. Snack pagi antar siang, snack siang antar sore, dan snack malam sebelum tidur. Jadi basically kan 6 kali makan nih. Ya, 3 kali makan biasa, 3 kali snack. Tapi apakah ini suatu berlebihan dan sebagainya? Enggak. Ya, karena kalorinya sudah dihitung. Dengan makan tadi 1 plate setengahnya sayur, seperempatnya karbo, seperempatnya protein, itu dihitung sama dokternya bahwa satu hari misalkan kebutuhannya berapa? 1.900 kalori misalnya ya, atau perempuan 1.700 kalori ya, itu dari perhitungannya. Tidak akan bikin Anda gemuk, tidak akan bikin gula Anda naik dan sebagainya. Nah, 6 kali begini itu tujuannya supaya snack ini untuk menjaga supaya pasien itu nggak lapar. Ya kita ngerasa lah ya makan nasi cuma seperempat piring bentar juga udah lapar. Nah, supaya nggak lapar jangan kasih karbo, makan apel ya. Nah, snacknya buah yang serat ya dan sebagainya. Ya ada karbo sih, tapi nggak terlalu banyak lah dibanding kita makan nasi lagi misalnya ya. Nah, kemudian juga menjaga Anda supaya satu tidak lapar, tidak akan amah, dan kedua juga asupan energinya cukup gitu. Jadi ya itu snack meal plans yang terbaik sih. 3 makan porsi sedang misalnya, 3 snack ya. Oke. So far untuk gejala diabetes udah cukup banget dok, udah selesai semua. Dan yang kondisi-kondisi yang tadi yang di luar yang pada umumnya juga udah clear semua. Bahkan ada ekstra juga nih untuk makanan. Oke sih, udah semuanya. Oke. Terima kasih banyak nih Dokter Indra. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan Dokter Indra kali ini di sini juga bisa lebih membuka wawasan dan edukasi, menyampaikan edukasi lagi nih kepada pasien-pasien diabetes lainnya. Boleh. Dan juga ya intinya bisa lebih membuat mengerti dan tahulah what to do lah gitu ya. Iya, betul. Karena gini, diabetes ini ya tidak pernah makin turun. Ya, diingat ya, angkanya tidak pernah akan turun. Dari tahun saya sebelum lahir, data WHO udah ada. Sampai Indonesia juga buat data sendiri, Riskesdas dan sebagainya. Tidak pernah menurun angkanya. Naik terus, naik terus ya. Kenapa? Satu, populasi penduduk kita bertambah. Kedua, genetiknya sangat kuat. Ya, dalam keluarga kita ada gula, lihat anak-anaknya. Rata-rata kalau habitnya nggak dibenerin, gula. Ya, jadi banyak faktor. Tapi memang kalau aku nanya sama siapapun nih, keluarga kamu ada yang diabetes nggak? Pasti ada. Itu ya. Jadi ya populasi tambah banyak, genetik keturunannya juga banyak. Nah, sekarang kita juga pola makannya lihat sendiri ya. Banyak yang harus kita pilih lah, banyak fast food dan sebagainya. Bukan blaming sih, tapi kita harus pinter lah memilih pola makan kita, dan juga sedentary lifestyle ya, pola hidup yang santai, tidak olahraga dan sebagainya, itu menjadi budaya kita kan. Ya, jadi hal seperti itu kenapa pasien diabetes di dunia tidak pernah turun, nggak pernah. Dokternya kekurangan malah. Ya, jadi ya Anda ngatur sendiri ya, belajar sendiri ya, boleh ikut edukasi kita ya supaya bisa menjaga tidak terkena diabetes ya. Gitu. Oke, siap deh. Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Sehat selalu Ya. dan mudah-mudahan terus menginspirasi. Amin. Thank you Dokter Indra. Ya. M-Ganik Multigrain yang alami lebih baik.